Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umridin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ustadz kita, Ustadz Ar-Rijal. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di masjid kita di Kompleks Rambi Sumatera ini. Para jemaah, tokoh masyarakat, tokoh adat, para ibu-ibu yang barangkali tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah syukur pada subuh, pada hari Minggu ini, subuh yang cukup ceria ini, kita masih diberikan nikmat yang amat sangat luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat sehat. Kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, yaitu bagaimana kita bisa menuntut ilmu bersama-sama. Ini yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ini kami ucapkan selamat datang tentunya di Masjid As-Salam ini. Dan inilah jemaah-jemaah yang sehari-hari kebanyakan ada di tempat kita ini. Ya, masjid ini cukup kecil, namun kita punya keinginan besar bagaimana ke depan masjid ini tetap makmur tentunya. Nah, makmurnya satu masjid ini tergantung bagaimana kita juga, selain dari para pengurus, para jemaah-jemaah kita inilah yang akan memakmurkannya. Nah, pada pagi subuh hari ini barangkali butuh siraman-siraman rohani terhadap kita semua. Bagaimana kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita paling utama. Sehingga dengan iman kita meningkat, takwa kita meningkat, maka insya Allah masjid ini akan semakin lama semakin makmur, semakin lama semakin makmur. Ini menjadi harapan kita dan selalu kita tekankan pada jemaah bahwa sholat berjemaah itu luar biasa pahalanya. Itulah yang senantiasa kita dengungkan di masjid yang sederhana ini. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi bagi. Demikian barangkali sekadar mukadimah Pak Ustadz. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bisyukurillah, bini'matillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para alim wal ulama yang kami muliakan, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz dan para kiai, alim ulama yang kami muliakan, juga para dan tua-tua kampung yang kami muliakan, juga para hadirin wal hadiratu rahimakumullah yang alhamdulillah di pagi hari ini kita telah usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang insya Allah ini suatu hal yang sangat luar biasa, kebanggaan bagi kita semua. Kenapa saya katakan kebanggaan dan kebahagiaan kita semua? Komplek ini jumlahnya manusianya banyak, tetapi yang mendapat hidayah
inayah, ya segini nih untuk berjamaah ke masjid. Ada di tetangga saya sana, kampungnya luas banyak betul. Betul-betul banyak. Tapi di masjidnya orang lima. Terkadang penuh masyarakat penduduknya. Kaya-kaya, mewah-mewah. Tapi ke masjid cuman 10. Di mana? Di sana, sangat luar biasa. Betul Pak ya? Mobil punya, rumah walaupun belum lunas. Ya. Anak punya, istri 3 dan lain sebagainya. Tapi ke rumahnya Allah yang kecil sekelumit seperti ini, males. Ada enggak yang kayak gitu? Saya cuman bertanya ini Mak. Mohon maaf ini Mak. Cuman nanya. Lah itulah hadirin rahimakumullah. Betapa bangganya kita, betapa senangnya kita. Saya katakan betapa bangganya dan senangnya kita. Ada manusia yang kaya itu ya kita inilah yang sesungguhnya. Kalau dipelajari secara hakiki. Kalau di mata dunia yang kaya itu yang punya mobil, rumah, gedung, istrinya cakep, punya harta luar biasa. Tuh orang kaya itu, bukan yang kaya itu, bukan. Tetapi diri Anda ini yang hadir subuh tadi itu enggak yakin ya, enggak meyakinkan. Kenapa? Saya katakan kita inilah orang yang terkaya, melebihi dari mereka, melebihi si itu, melebihi si B, kita paling kaya. Kenapa saya katakan kita paling kaya jamaah rahimakumullah? Kita melakukan sholat fajar sodik, kita melaksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Alhamdulillah kalau ya. Tul, enggak sholat, tul. Enggak. Betul Pak ya? Insya Allah. Betul. Kenapa hadir rahimakumullah? Ibu-ibu, ini perlu disadarkan. Kalau punya suami sering subuh ke masjid, senang ibu, harus bahagia. Punya suami yang terus ke masjid, harus bahagia ibu. Ya Allah suami saya. Ibu harus sibuk Bu. Sibuknya apa? Dia pulang langsung seduhin kopi, seduhin teh. Pernah apa enggak Bu? Bu? Oh ada berarti bubunya. Soalnya enggak kelihatan. Kenapa Bu? Anda berikan 1 gelas air minum terhadap suamimu, itu berkecucuran dosa-dosa di sela-sela jarimu. Berkecucuran dosa-dosa itu. Apa enggak luar biasanya ibadahnya perempuan. Baru ngasih 1 gelas air saja berkecucuran dosa-dosa. Amin. Buat ibu-ibu nih itu. Contoh, nyiapin makanan sama. Di mana letaknya ibadahnya perempuan? Letak ibadahnya perempuan khairun fi baitihi, yaitu sebagus-bagusnya di dalam rumah, ya nyapu, ya ngepel segala macam. Maaf ya. Itu. Kembali hadir rahimakumullah. Kenapa saya katakan kita ini orang yang kaya, yang paling hebat, yang paling luar biasa di antara mereka? Di pandangan mata Allah kitalah orang yang mulia. Amin. Ketimbang mereka yang enggan jauh dari masjid, enggak mau berjamaah. Itu orang miskin tuh. Mohon maaf nih. Ya. Khairud dunya fiha wa ma fiha. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Salat sunnah fajar itu sebelum subuh kita lakukan 2 rakaat itu, ya, lebih bagus daripada dunia beserta isi-isinya. Paham? Paham? Ini yang harus dipahamkan. Kenapa? 2 rakaat Anda laksanakan sebelum fajar, sholat 2 rakaat tersebut. Tadi melakukan enggak tadi? Melakukan enggak tadi? Gambarnya 2 rakaat saja. Khairum minad dunya wa ma fiha, melebihi dunia wa ma fiha beserta isi-isinya. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kayanya manusia itu, betapa sugihnya manusia tersebut jika mana ia melakukan sholat sunnah tersebut. Subhanallah, luar biasa.
Mulai besok harus dipahami. Harus dipahami hadir rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ganjar yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka saya katakan, Bu, Ibu harus bahagia punya suami yang selalu ke masjid. Kenapa? Ciri daripada orang mukmin itu, di antara orang mukmin itu adalah ia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ciri pandangan gambaran orang mukmin itu adalah subuh. Tapi kalau cari Islam, lah semua Islam semua. Kalau mencari Islam, semua manusia Islam, selamat semua. Tetapi mukmin loh, mukmin yang terpisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa antaranya hadir rahimakumullah? Yaitu orang-orang cirinya adalah orang-orang yang sholat subuh berjamaah, baik di masjid ataupun di mushola. Itulah ciri-cirinya. Ciri-ciri orang mukmin. Lah kalau dia nggak pernah ke masjid dan sebagainya, jauh dari kemukminan, jauh. Makanya kita latih batin kita latih jati diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini pelajarannya? Paham? Boleh minum? Oh iya, ini mah teh namanya ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kebahagiaan, Bu, tahu bahagia? Tahu Ibu bahagia? Bu, bahagia tahu enggak? Kalau senang ngerti enggak? Hah? Kalau bahagia tahu enggak? Bu, tahu enggak bahagia? Iya, enggak ada prakteknya sih. Kalau langsung ada duitnya langsung tahu yang namanya senang dan bahagia. Hadirin rahimakumullah. Kalau yang namanya bahagia itu diukur dengan iman dan takwa kepada Allah. Ada keiman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diukur. Apa hadir rahimakumullah? Punya uang sedikit, mampu kita berbagi. Kebahagiaan itu letaknya berbagi dia. Itu loh senantiasa yang namanya bahagia. Kebahagiaan. Cuman kalau hanya senang saja, tahu senang, dapat ngeredit, senang kita. Tapi bumet. Paham nggak Bu? Nggak bahagia. Dapat pinjaman kita, senang kita, nggak bahagia. Cuman senang aja, entarnya suruh balikin lagi. Kreditan dapat, senang kita, tapi nggak bahagia. Itulah gambaran pandangannya. Ya. Jadi bahagialah orang yang sholat sunnah fajar, itu yang pertama. Bahagian kita pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara kita, kawan-kawan teman kita pun ke depannya mau mereka menimbrung kepada kita semua dalam kajian-kajian ilmu agama. Jamaah subuh rahimakumullah. Saya sedikit bertanya-tanya saya dengan saudara kita ini, Pak Hasan. Sampai 3 kali telepon kata saya apa? Saya mah nganggapnya biasa aja, mengisi pengajian taklim biasa aja. Masuk TV saya enggak, saya mah biasa aja. Karena saya tukang galon sih, enggak terlalu luas ya. Jadi apa hadir rahimakumullah di telepon? Ya udah santai aja. Kalau saya dengan Ustadz Firman, Ustadz tolong isi, siap. Ya udah siap. Saya pun sama dengan beliau, siap. Ya udah, hari apa? Ya udah. Udah conteng segala macam, selesai. Jadi bingung saya. Ternyata ghirohnya Bang Hasan ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi ibadah beliau. Amin. Ya, ghirohnya luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan dia bertanya, apa judulnya? Judulnya apa? Saya sembarang jam, modar kata saya. Modar judulnya. Dia menganggapnya serius sepertinya. Nelpon kedua kalinya di telepon, judulnya apa? Ya modar aja. Soalnya saya jual galon. Pas saya kemarin itu, ya juga saya nih ya. Ditanya jamaah, pikir saya, mestinya saya serius. Ya udahlah, kematian saja, diganti modar-modar. Kenapa hadir rahimakumullah saya berpikir dengan MODAR modar? Karena ujungnya manusia tidak tahu, tidak mengerti terkadang.
Yang akhir-akhirnya hidup kita sehebat pun apa kita, segagah pun apa kita bakal menghadapi yang namanya MODAR, modar, yang disebut dikatakan dengan kematian. Segagah pun apapun dirimu hadir rahimakumullah, ujungnya modar. Semiskin apapun keadaanmu, semua ujungnya modar, yang disebut dikatakan mati itu. Mati, pernah kita belajar mati? Pernah Pak? Bu, pernah belajar mati? Itu hal yang akan kita alami. Harus belajar kita tentang kematian. Bukan hanya diam saja. Orang kalau mau berangkat haji, hari ini berangkat ke Makkatul Mukarramah, jamaah Lampung Selatan, ya, dia harus bimbel dulu dia. Apa bimbel? Bimbingan belajar. Harus ada bimbel, bimbingan belajar. Belajar apa? Untuk pergi ke Makkatul Mukarramah menjadi tamunya Allah. Lah kita mau mati ini sama, kita harus belajar bimbingan belajar tentang kematian jamaah rahimakumullah. Harus dipelajari. Kenapa hadir rahimakumullah? Semua hal tersebut yang akan dialami oleh manusia. Semua manusia akan mengalami tentang yang namanya kematian. Dan kapan waktunya mati itu? Waktunya mati itu adalah kita tidak tahu, satupun manusia tidak akan pernah tahu kapan ia mati. Tetapi kata Rasulullah SAW, kata Imam Malik mengatakan, yang paling dekat dan terdekat adalah mati. Pintu kematian. Di depan itu adalah pintumu. Di depan itu adalah pintumu. Pintu apa? Pintu kematian. Coba. Kalau mau dilihat di dalam kitab Daqaiqul Akbar, ya, ciri-cirinya sudah terlihat loh. Kredit mati itu. Ya. Rambut sudah memutih, ada enggak? Ada sebelah sini. Ya, mutih udah. Udah keriput, ada. Ya, Bapak, itu ya. Iya. Sebelah sana ya. Tapi kadang-kadang yang di sebelah sini. Lah itu yang disebut dengan mati. Disebut dengan mati. Lah ini, kapan waktu dan masanya hadir rahimakumullah? Allah pemegang alam dunia. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang menggerakkan batin kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan semua gerakan kita ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah kematian. Makanya persiapkan tentang masalah kematian itu. Saya singkat saja hadir rahimakumullah. Ada dalam kitab Daqaiqul Akbar. Kitabnya kecil Bu, Pak. Kecil. Tapi kalau dikaji luar biasa. Sering kalau saya menyucurkan air mata, ya Allah beginilah kehidupan. Oh beginilah. Di situ apa hadir rahimakumullah? Yang nama kuburan itu tempat yang gelap gulita, betul apa ya? Yang namanya kuburan tempat yang sempit, betul apa ya? Yang namanya kuburan tempat daripada kalajengking, ular dan lain sebagainya, betul apa ya? Yakin kita iya. Yakin kita. Tempat yang sangat sempit, yang sangat luar biasa. Penghunilah manusia satu saja. Itu kita akan dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadir rahimakumullah yang kita lakukan? Agar tidak terasa sempit, agar luas rasanya, ya, jember terasanya, tidak terasa sempit, dan diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hanifah menjelaskan hadir rahimakumullah bi arba'atin, kelawan 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Tulis biar ingat. Kalau enggak tulis diingat-ingat aja. Ya, asal jangan lupa ingatan. Yang pertama apa hadir rahimakumullah? As-salatu. As-salatu. Lakukanlah salat. Kenapa? Salat ini adalah penerang daripada kuburan alam barzah kita, mohon maaf. Alam barzah kita tentang solat yang pertama kawitannya. Maka tentang perkara solat ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan semua umat Islam agar senantiasa apa? Agar kuburannya terang, alam barzahnya terang. Emang ada alam barzah yang gelap? Ada. Memang ada alam kubur yang gelap? Ada. Kenapa? Karena dia enggak pernah ibadah. Karena dia enggak pernah ibadah. Coba hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Tentang masalah perkara salat, kita baca dari diri kita. Kita baca dari batin kita ini. Enggak usah bertanya kepada siapa-siapa, tapi tanyakan dengan dirimu. Tanyakan dengan dirimu.
kita ini sudah betul-betul melaksanakan sholat atau belum? Tanyakan dirimu, betulkah sholat itu sudah berdiri di dalam batin kita ini? Kita yang bisa mengoreksinya. Batin kita yang bisa mengoreksinya. Iya, batin kita. Enggak usah tanyakan kepada manusia. Ketika azan, hayya 'alas shalah, letak batin kita, asar, maghrib, subuh. Di mana letak semangatnya Anda untuk melakukan sholat hadirin rahimakumullah? Di mana letaknya? Anda ingin segera melakukan sholat. Itu ada jawabannya di batin kita. Ataukah termasuk orang yang meninggalkan daripada sholat? Orang yang meninggalkan daripada sholat. Adzan itu uzunun, kuping. Kuping bermakna, kuping maknanya. Ketika kita mendengarkan suatu adzan, saya dipanggil oleh Allah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena di situ ada kalimah syahadatain. Ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dalam satu kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil kita hadirin rahimakumullah. Dipanggil kepada kita. Oi Bupati, zuhur sekarang. Camat, zuhur sekarang. Hoi petani, zuhur sekarang. Hei umat Islam yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Anda dipanggil. Dipanggil kita. Siapa yang memanggilnya? Untuk apa kita dipanggil? Saya kalau di sini dipanggil ya ke masjid ini, masih mending dapat teh minum. Dapat aqua. Sholat dapat apa? Dapat apa kita? Dipanggil oleh Allah. Mau dikasih apa kita? Coba. Ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Dipanggil oleh Allah untuk sholat. Untuk sholat. Di mana bagusnya kita sholat? Di mana letaknya bagusnya kita sholat? Fil masjidi, ing dalam masjid, utawa fi jama'in, berjamaah. Berjamaah. Kenapa? Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya, afdalus sholati rijali fil masjidi, utama-utamani sholat wong lanang niku fil masjidi, ing dalam masjid. Begitu. Bagus-bagusnya, utama-utamanya adalah, sebaik-baiknya adalah kita sholat di masjid bareng, kita berjamaah dan berjamaah. Dipanggil untuk sholat. Apa? Andai kata kita sudah sholat, andai kata kita sudah melaksanakan sholat, apa yang kita dapatkan? Maka Allah memberikan hayalal falah, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kemuflihunan. Mendapatkan muflihunan, meskipun rumah si A, gedung, pekerjaan enak dan lain sebagainya, tapi dia enggak ibadah. Kecilnya pendapatan dia akhirat. Di akhirat ia rugi, dunia dia untung, tapi akhirat dia rugi. Kita hanya sekedar marbut, kita hanya sekedar ngajar-ngaji cek-cek, kita hanya tukang nguntun sampah, kita hanya tukang galon. Panggil Allah, kita cepat. Itulah kita orang muflihun. Jadilah orang yang muflihun. Hadirin rahimakumullah. Andai kata kalau kita sudah enggak yang namanya meninggalkan perkara sholat, naudzubillah. Bu, ada yang ceramah kayak di situ ya? Allah, rasa teh. Pak. Terus apa lanjut nih? Iya.
Semangat ke? Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Salat. Kenapa hadirin rahimakumullah? Betapa sedihnya seandainya kita sebagai manusia meninggalkan perkara salat. Ya, udah enggak pernah salat. Lalai yang namanya salat. Bu, apa gunanya salat tadi itu? Tahu enggak? Senantiasa kuburan kita itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan kita. Kenapa sedemikian yang terjadi? Karena kita akan menghadapi yang namanya kematian itu, menghadapi yang namanya kemodaran. Yakin enggak mau mati? Yakin enggak mau mati? Bapak-bapak? Yakin? Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil seluruh tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Betul apa ya? Betul apa ya, Bu? Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan. Betul apa ya, Bu? Setelah Anda disolatkan, ke pusaramu kau dihantarkan. Betul apa ya? Ini bukan sembarang bicara, bukan sembarang ceramah, hadirin rahimakumullah. Di mana kita hadirin rahimakumullah akan menghadapi yang namanya kematian, kita tegakkan salat kita. Ajak saudara kita, sanak famili kita. Setelah kita sudah mampu melaksanakan salat jamaah rahimakumullah, siapa? Suami kita perhatikan, anak kita perhatikan, tetangga kita perhatikan, semua kita ajak, ayo kita berjamaah, ayo kita berjamaah. Ajak, hentakan suamimu untuk berangkat berjamaah hadirin rahimakumullah. Iblis tidak pernah salat dia, betul apa ya? Betul apa ya? Kalau enggak salat berarti kawan iblis dong. Setan enggak pernah yang namanya ibadah. Betul apa ya? Iya. Kalau meninggalkan sholat berarti sama tetangganya, saudaranya kali. Inilah yang harus kita bangkitkan. Kita semua saudara, ajak kawan kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terutama di subuh kita di masjid, Terangkan alam kuburmu dengan apa hadirin rahimakumullah? Dengan sholat. Sholat ditambah sholat sunnah lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah rahimakumullah, apa yang kedua? Qiraatil Quran. Maca Quran. Sekarang coba, bagaimana Quran? Anda tahu Quran? Firman Allah, di mana letaknya, adanya di mana, tempatnya di mana, dan pernahkah kita baca sehari berapa kali, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali? Apa nunggu orang mati saja baca Yasin? Coba. Sekarang kita buka. Saya pernah sakit, Bu. Seyakin-yakinnya saya. Dulu beberapa tahun yang lampau stroke saya. Mulut menyong, kaki separuh enggak bernapas, tangan pun sama. Cegong. Terus berhari-hari ngomong enggak karuan. Tetapi hadirin rahimakumullah, Al-Quran obatnya. Saya baca Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran saya. Enggak ngerti, diajarin dengan istri saya. Terus berulang-ulang. Intinya apa? Selama tiap bulan sudah lolos ya, tiap bulan saya khatam. Alhamdulillah.
kesembuhan saya diantaranya daripada khodam, daripada ayat suci Al-Quran yang saya baca-baca terus. Itu merupakan pengobatan. Merupakan suatu pengobatan. Lalu apa hadirin rahimakumullah? Al-Quran adalah merupakan suatu hal yang menyelamatkan kita yang adanya di alam barzah. Adanya di alam kubur. Maka baca qiraatul Quran. Sekarang pernah enggak kita baca Al-Quran? Pernahkah kita mempelajarinya? Pernahkah kita membacanya? Itu Quran. Karena sifat Al-Quran ini dari 30 juz, 114 ayat, 6.666 ayat, hadirin rahimakumullah. Ini luar biasa. Kita baca 10 kebaikan, satu ayat 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf. Berapa bacanya? 30 berarti kebaikan kita. Yang sangat luar biasa. Itu baca Quran. Coba kalau Anda baca Quran, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Tidak ada yang kita dapatkan. Hanya pengetahuan saja. Hanya pengetahuan sesaat saja, hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quran jadi tubuh kita. Kita enggak mampu untuk baca Quran, ajarkan kepada anak kita. Enggak mampu juga, hadirin rahimakumullah, hantarkan ke rumah ustadz, minta diajarin. Enggak bisa diantar ke ustadznya yang kita panggil untuk diajari. Untuk apa? Agar anak kita bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai anak tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai anak enggak bisa sholat. Jangan sampai anak kita tinggalkan dalam keadaan fakir. Fakir di situ bermakna kita tinggalkan anak kita tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Sedih enggak? Sedih enggak? Sungguh sedih yatim piatu. Tiada berayah, tiada beribu. Sungguh sedih yatim piatu. Tiada berayah, tiada beribu. Lebih sedihnya tak punya ilmu. Tuh. Karena anak kita tinggalkan tanpa ilmu. Kenapa? Baca Quran enggak bisa. Kenapa? Enggak ada pengajarnya, ustadznya enggak ada, guru enggak ada. Salat dia tidak mampu juga. Selamatkan Anda, anak Anda. Hantarkan ke pesantren biar terjaga daripada pendidikan anak itu, biar terjaga. Mohon maaf ini Maya. Setelah saya survei, mohon maaf ini. Dari lulus SD ke SMP, ilmu apa sih yang didapat? Ilmu apa? Kadang masuk SMA, ilmu apa yang diperoleh? Berpikir saya. Agama jauh untuk diamalkan, untuk dipelajari. Seminggu paling 1 kali. Itu di sekolah-sekolahan. Ini suruh makan sambil ceramah. Nanti aja santai aja, tinggal bungkus dan terbawa pulang. Ini mah repot ini mah. Terus selanjutnya. Terus ini apa mana ini? Bingung ini nih. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya Al-Quran untuk kita baca dan kita amalkan jamaah rahimakumullah. Harus tahu itu. Anak kita didik. Nah, setelah anak kita didik mampu dia baca Al-Quran, alhamdulillah. Dia mampu dari mana? Dari rumahnya si ustadz. Ustadz siapa? Ustadz itu. Nah ingat, ustadz itu tuh yang bikin masalah menjadi pintar anak saya. Ustadz itu tuh yang bikin masalah anak saya bisa sholat. Ingat Pak, ustadz itu enggak perlu dibayar. Enggak bisa dibayar ustadz itu. Ya, anak bisa baca Quran, bisa sholat, bisa ngaji dan sebagainya. Ya, diberi berapa juta, enggak bakal kebayar. Tapi berilah ia sodakohnya, kasihlah dia. Kadang-kadang ustadz ya di kampung-kampung sana, diundang dia tahlilan. Dia mimpin yasin, dia ikhlas saja dia. Yasinan, dia yang mimpin. Tahlilan, dia yang mimpin. Doa, dia yang mimpin. Pulangnya, mohon maaf nih, pulangnya dapat besek 1. Tetangganya dapat besek 1. Pak RT dapat besek 1. Pak Kades dapat besek 1. Udah pulang. Pulang. Amplop nggak ada Bu, nama amplop Bu, nggak ada 1. Lah ini orang yang berilmu itu harus kita utamakan. Orang yang berilmu itu harus kita muliakan. Andai kata Anda memang enggak punya yang namanya duit, enggak punya yang namanya JP, jatah preman, maaf nih. JP enggak punya, minimal nasi kotaknya itu 3 atau 2. Dibedakan.
Jangan disamakan ulama kiai dengan manusia-manusia biasa. Jangan disamakan. Enggak boleh disamakan. Kita muliakan. Ya. Paham, Bu? Nah, Ibu, Ustaz udah pulang belum? Belum. Udah siapin lagi. Nah, tinggal siapin. Ngerti enggak? Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah qiraatil Quran, maca Quran. Maca Quran. Untuk apa? Untuk ngejemberin daripada kuburan kita, alam barzah kita untuk terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hadirin rahimakumullah bisodaqatin, kelawan sodakoh, yaitu dengan sodakoh. Sodakoh, Bu, tahu sodakoh? Nah ini pagi-pagi sodakoh nih, amalan Abu Bakar itu luar biasa nih. Subuh-subuh, nah itu keluarkan berbagai malaikat. Nah itu salah satu memurahkan suatu rezeki kita. Rezeki yang akan dipermudah oleh Allah, jalan usaha suamimu. Ya, pada subuh dia infak, pas subuh dia sodakoh uduk dan sebagainya. Oh, makan buat anak-anak, makan buat tetangga kiri kanan. Itu yang sangat luar biasa. Ya, bisodakatin. Yang terakhir adalah bikalimatil la haula wala quwata illa billah. Dunia ini hanya hal sementara. Kita tidak daya dan upaya, semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kita. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga sekelumit ya pengenalan kita di pagi pada subuh ini insyaallah membuahkan manfaat yang amat sangat luar biasa, yang insyaallah ilmunya yang sedikit ini kenang-kenangan kita dari kota santri Kaliungu, Jawa Tengah. Dari Kaliungu, Jawa Tengah. Mudah-mudahan membuahkan manfaat, senantiasa bisa kita amalkan. Jadilah orang yang bahagia, Bu. Jadilah orang yang bahagia, Pak. Ciri orang bahagia itu adalah yuk sholat kita berjamaah di masjid, ajak daripada kawan-kawan tetangga kiri dan kanan berjamaah dan melakukan sholat daripada sholat fajar sodik 2 rakaat. Itu adalah orang yang paling kaya. Tetapi hati mereka karena tertutup, hati mereka karena ditutup oleh Allah sehingga menganggap mereka sholat sunnah itu biasa saja. Padahal tidak, hadirin rahimakumullah. Dan juga senantiasa menjadikan cambuk kita semua. Kita tidak akan selamanya. Pasti kita akan tereliminasi. Enggak tahu kapan kita tereliminasi, tapi yang jelas adalah kita persiapkan bekal ukhrawi kita dengan salah satunya adalah mari kita tegakkan sholat kita bayar sedekah kita menginfakkan sedekah kita melakukan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.